Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dihindarkan dari segala wabah dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah pertemuan ini kita awali dengan berdoa dengan membaca basmalah. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita kali ini akan mempelajari materi tentang hukum bacaan dalam Al-Quran. Saya kira tidak asing lagi bagi anak-anak sekalian, yaitu tajwid. Tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid yaitu suatu ilmu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Tanpa ilmu tajwid maka bacaannya belum tentu benar ya. Baik, kita lanjutkan. Sebetulnya ilmu tajwid ini sangat mudah ya. Kalau kita meyakini materi yang kita pelajari itu mudah, insya Allah menjadi mudah. Amin. Baik, kita coba ya. Ini semua adalah bahasan ya. Kalau langsung kita pelajari sekaligus tentu sulit. Maka supaya mudah kita pelajari satu-satu ya. Baik. Ini pertama kita akan mempelajari non mati saja. Kita akan mempelajari bacaan non mati. Kita lanjut, yaitu terdiri dari idhar ya. Kemudian idgham, ikhfa, iqlab. Nah, kali ini yang kita pelajari hanya idhar saja ya, bacaan idhar. Ya, hanya idhar saja. Biar apa? Biar mudah ya. Baik, anak-anak, kita akan mempelajari idhar. Apa itu idhar? Ya, betul. Sudah ada yang bisa nebak ya. Idhar adalah bacaan jelas. Baik, sebelum kita mulai mempelajari idhar, mari kita baca bersama ya. Surat Al-Fatihah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Baik. Anak-anak kira-kira tahu nggak ini ada nggak bacaan idhar? Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada nggak? Ada yang tahu? Yaitu bacaan jelas. Yang dibaca jelas yang mana? Oke. Coba. Kalau ini amta, nun sukun bertemu ain, itu jelas nggak? Ya, ini salah satunya bacaan idhar ya. Ternyata mudah ya. Jadi ada nun bertemu dengan ain, itu termasuk bacaan idhar. Baik, kita pelajari lebih lanjut. Anak-anak sekalian, bacaan idhar ya, ini kita sebut yang pertama adalah idhar khalqi ya. Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar. Huruf
Idhar itu antara lain yaitu alif, kha, kho, ain, ghin, ha. Ya, yaitu huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan. Jadi bunyinya dari tenggorokan, maka disebut khalqi. Idhar khalqi. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita baca dulu ya. Hukum bacaan idhar adalah bacaan yang dibaca jelas ya. Jadi jelas, tidak ada dengung atau samar-samar. Tapi kita baca jelas. Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin. Nun mati itu ini ya, atau tanwin itu ini. Tanwin itu ada berapa? Ada 3. Fathah tain, kasroh tain, dan domah tain. Ya. Saya ulang. Yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar, maka dibaca jelas ya. Jadi apabila ada nun mati seperti ini bertemu dengan salah satu huruf ini. Ini huruf idhar. Ya, huruf yang berasal dari tenggorokan. Ya, ini biar ingat ya. Nun bertemu dengan salah satu huruf ini, maka disebut bacaan idhar. Baik, berikutnya tanwin. Ya, biar ingat kita, jika tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini maka dibaca jelas juga, idhar juga. Mudah ya. Baik, kita lanjut anak-anak yang Pak Guru banggakan. Ya, ini contoh pertama ya. Jadi huruf idharnya ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ternyata ada 6. Nah, sekarang kita mulai dari ini. Alif ya. Jika ada nun mati bertemu dengan alif, ini dibaca idhar. Contoh nun mati bertemu alif ya. Bacanya bagaimana? Min ajli dzalika ya. Min ajli dzalika. Baik, jadi tidak boleh dibaca samar ya. Misalnya begini. Min ajli, nggak boleh ya. Itu tadi kalau min ajli itu dibaca ikhfa, nggak boleh. Padahal ini bacaan idhar, jadi harus dibaca jelas. Min ajli dzalika gitu. Ya, semuanya bisa ya. Oke, silakan diulang-ulang. Ini dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Surat Al-Maidah itu surat ke-5 ya. Ini 5 sebelum titik 2 ini urutan surat ya. Jadi Quran surat Al-Maidah ayat 32. Ini ada potongan ayat yang seperti ini. Min ajli dzalika ya. Nanti anak-anak mencari ya. Mencari tugas mencari potongan ayat begini, nanti ditulis di buku tulis. Selain ini tentunya ya, suratnya bebas. Mulai dari Al-Fatihah sampai Anas ya. Jadi dari juz 1 sampai juz 30 bebas ya. Yang penting ditulis. Ini potongan ayatnya ditulis. Ada nunnya, ingat-ingat. Ini ada huruf halaknya, ini alif. Qurannya ditulis seperti ini. Quran apa, ayat berapa. Baik ya. Itu yang pertama. Jadi nun mati bertemu alif. Nih, gimana? Mudah dipahami ya. Baik, kita lanjut. Yang kedua. Tadi alif ya, sekarang ini kha. Cari ini contohnya. Nun sukun atau nun mati bertemu dengan kha. Dari Quran surat Al-Hijr 82 ya. Kita baca ya. Mari diikuti. Wa kanu yankhituna. Wa kanu yankhituna. Tidak boleh dibaca samar di sini.
Yanhituna. Nah, itu nggak boleh, salah ya. Yang betul gimana? Yanhituna. Ya. Contohnya Quran surat Al-Hijr 15. Ini Kha. Nanti anak-anak juga nyari ya seperti tadi. Nanti ditulis di buku tulis nomor 2. Baik, sekarang nomor 3. Ini anak-anak juga nanti mencari non mati yang bertemu, ini nonnya yang bertemu dengan kha. Nah, ini bertemu dengan kha. Di sini contohnya wa in khiftum ya, wa in khiftum. Dari Quran An-Nisa 35 ya. Dibaca jelas ini. Tidak boleh dibaca wa in khiftum. Ya, enggak boleh ya, karena ini bacaan apa? Izhar. Bacanya bagaimana? Wa in khiftum. Ya, baik. Saya kira anak-anak sudah bisa ya, dicoba-coba. Sekarang nomor 4. Ini anak-anak nanti juga mencari ya, selain ini di Al-Quran suratnya bebas, ayatnya bebas. Nun mati bertemu dengan ain. Jadi kalau anak-anak sudah bisa nyari, itu artinya sudah bisa. Ketika ditulis ini tambah kuat ya ingatan anak-anak ya. Nanti cari yang seperti ini. Ini contohnya dari Pak Guru, Quran surat Al-An'am 54. Man amila ya, man amila nggak boleh dibaca man amila, nggak boleh. Tetapi gimana? Man amila ya, mudah ya. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Ya. Ghain ya, ghain. Non marteb bertemu ghain. Gimana bacanya? Min ghillin ya, sekali lagi min ghillin, nggak boleh dibaca min ghillin, nggak boleh ya. Jadi bacanya harus jelas min ghillin ya. Ini contohnya dari Quran surat Al-A'raf 43. Baik, silakan nanti dicari contoh yang lain dari surat yang lain. Mulai dibuka dari surat Al-Baqarah ya. Sampai juz 30 boleh, silakan cari yang paling mudah. Baik, mungkin biar lebih cepat kalau kalian berkelompok bisa dibagi ya. Yang mencari non mati bertemu alif siapa, non mati bertemu kha siapa, sehingga cepat ini. Kalau sudah boleh saling tukar menukar ya, tukar menukar informasi ilmu itu nanti juga anak-anak akan ingat ya. Jadi saling menukar, tapi mencari ya, saling mencari dulu. Baik. Setelah diberitahu temannya bahwa contohnya seperti itu, dicocokkan dulu juga ya, dibuka Al-Qur'annya, betul nggak? Nah, ini Pak Guru juga diulang-ulang ya, ini dibuka, bener nggak ini? Contoh ini dari Al-A'raf 43 gitu. Paling enggak gitu ya, sehingga nanti contohnya betul-betul ya valid ya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang yang non mati bertemu hak, ini bertemu hak, huruf hak. Kita baca ya, wayan hauna anil munkar ya. Sekali lagi, wayan hauna anil munkar ya. Quran surat Ali Imran 104 ya. Nih sama, supaya untuk mengingat jangan dibaca samar tadi, misalnya begini, wayan hauna, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh lama-lama di sini. Bacanya harus jelas. Kalau lama itu seperti ikhfa nanti kesannya ya. Sekali lagi coba dibaca. Ya betul, wayan hauna ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ya. Non mati bertemu dengan huruf idhar sudah.
Sekarang tanwin ya. Tanwin bertemu huruf idhar. Jadi nanti anak-anak juga mencari. Ini contohnya dikit. Nah, nanti anak-anak bisa mencari. Ini kita lihat contohnya ya. Tanwin ini kasroh tain bertemu dengan alif atau hamzah ya. Baik, kita baca. Khasitin idza ya. Khasitin idza, ini bacaan izhar ya, karena apa? Tanwin bertemu alif atau hamzah. Nggak boleh dibaca biar kelihatan bagus, itu dibaca seperti ini. Khasitin idza, nggak boleh ya. Nanti berubah jadi ikhfa. Ini bukan bacaan ikhfa, tapi bacaan izhar, harus dibaca izhar. Khasitin idza ya. Quran surat Al-Falaq ayat 5 ya. Nanti dicocokkan juga, anak-anak mencari yang tanwin ya. Baik. Selanjutnya ini tanwin juga, cuman ini domah tain. Nah, ini domah tanwin itu di atas seperti ini. Seperti angka 2 ya. Bertemu dengan hak. Contohnya dari surat Al-Qadar 5. Gimana bunyinya? Salamun hiya ya. Salamun hiya. Nah, untuk tahu benarnya harus dilihat yang salah ya. Yang salahnya gimana tadi? Salamun hiya, nah, itu salah. Jadi kalau dibaca panjang salah. Salamun hiya itu salah. Harusnya gimana? Salamun hiya ya, gitu. Al-Qadar ayat 5. Silakan nanti anak-anak juga mencari ini. Tanwin bertemu dengan huruf izhar. Kita lanjut. Ini kasroh tain bertemu dengan ain ya, contohnya ini. Jadi nanti anak-anak bebas ya, biar mudah nih. Bebas, yang penting tanwin bertemu dengan huruf izhar. Nanti cari di Al-Quran, sebutkan surah dan ayatnya. Ya, ini gimana bunyinya? Jannatin aliyah. Jannatin aliyah. Nggak boleh. Jannatin aliyah. Nggak boleh ya. Tapi gimana? Jannatin aliyah. Ya. Al-Ghasyiyah 10. Ya, nanti dicari, dicocokkan ya. Kemudian nyari dari bacaan lain. Ya, nah mudah, kita lanjut. Nah, ini tanwin lagi bertemu ghain. Ya. Tanwin bertemu ghain. Gimana bacaannya? Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Ya, Quran surat Atin 6. Ya, mengapa anak-anak kita perlu mempelajari tajwid? Biar bacaan Al-Quran kita betul ya, baik dan benar. Baik, mudah ya, kita lanjut. Nah, ini tanwin lagi, kasroh tanwin. Bertemu kha ya sekarang. Kha, ini kha. Baik, kita baca. Darrotin khaira ya. Darrotin khaira. Dari Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 ya. Nggak boleh dibaca lama ya ini ya. Darrotin khaira, nggak boleh. Jadi harus jelas. Darrotin khaira ya, gitu. Baik, semuanya udah bisa ya. Baik, tugas ini nanti biar penguatan ya, ingatan kita nggak lupa. Kita mengerjakan tugas, ditulis di buku tulis saja, tidak perlu diupload. Suatu saat akan dikumpulkan ya.
Supaya tugasnya nggak berat, ya sekali ada tugas langsung dikerjakan. Jangan sampai menumpuk walaupun mengumpulkannya lama. Kalau nanti masing-masing bapak guru tugasnya belum dikerjakan 5 itu udah kali berapa mata pelajaran. Ya untuk itu silakan begitu ada tugas langsung dikerjakan. Nah, yang pertama pengertian tajwid itu apa tadi? Kemudian jelaskan pengertian bacaan idhar qalqi. Idhar tadi bacaan jelas, yaitu apabila ada apa tadi? Non mati atau tanwin bertemu dengan huruf idhar atau huruf halak. Huruf halak itu huruf yang berasal dari tenggorokan. Sebutkan huruf-huruf idhar ya tadi. Ini bisa dilihat kembali ya. Baik, nomor 4, sebutkan 10 contoh bacaan idhar qalqi karena non mati dengan menyebutkan surat dan ayatnya. Ini nomor 4. Jadi di samping ini 1, 2, 3, ini nomor 4 ini 10 sendiri nih, 10 contoh ya. Nanti ditulis potongannya saja. Tidak perlu ditulis ayatnya. Jadi potongan ayat saja ditulis sama nama surat dan ayat berapa. 10 ya. Untuk non mati bertemu dengan huruf idhar. Baik, kita lanjut nomor 5. Sebutkan 5 contoh bacaan idhar qalqi karena tanwin. Nah, ini yang tanwin tadi. Ini nggak usah banyak-banyak ya. Ini tadi 10, ini 5 saja. Ini juga sama, ditulis potongan ayatnya saja, kemudian dikasih penjelasan ini surat apa, ayat berapa. Baik anak-anak, kalau ada kesulitan silahkan boleh komentar di bawah ya. Untuk mengetahui anak-anak sudah menyimak video ini, silahkan tulis komentar ya. Boleh langsung nama kelas dan nomor absen, kemudian pakai kata-kata ya seperti biasa. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan diklik subscribe. Yang sudah jangan diklik lagi ya, nanti batal. Kemudian tolong baik yang sudah subscribe maupun yang belum, silahkan klik ini tombol like ya. Semuanya semoga menjadi amal ya bagi kalian semuanya, amal jariah ya. Juga kalau ada video baru nanti akan diberitahu. Baik anak-anak, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Baik, cukup. Sampai jumpa minggu depan, nanti kita latihan ya minggu depan tentang tajwid ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.